ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. تقبل دعاءنا وتقبل توبتنا بجاه سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض الصالحين، قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ووعد علينا من بركتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesemuanya insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya tentang Kitabut Ta'awad, yaitu yang menerangkan tentang beberapa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlid doa, bab yang menerangkan tentang keutamaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab ini, di bab ini, Imam Nawawi memulainya dengan mengutip firman Allah yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, dan berfirman ya, Rabbukum, yaitu Tuhan kalian. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ud'uni, mintalah engkau kepadaku. Ud'uni, berdoalah engkau kepadaku. Astajib, maka aku akan mengijabah, mengiyakan, mengabulkan lakum, atas permintaan kalian semua. Jadi ini satu bentuk kemaharahman rahimnya Allah. Ini salah satu bentuk welas asihnya Allah kepada hambanya. Disuruh minta, kunaban panjenengan kita semua disuruh minta kepada Allah. Minta apapun, yang penting mintanya sesuatu yang baik. Silakan kau minta kepadaku, kata Allah, astajib lakum. Ini janji Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Nah, pertanyaannya adalah kapan dan berapa prosentase Allah mengabulkan doa kita. Nah, itulah sesuai dengan amal-amal kebaikan kita yang bisa menurunkan rahmatnya Allah. Kenika hak prerogatifnya Allah yang menentukan kapan Allah mengijabah doa kita dan berapa persen itu tergantung Allah. Tetapi Allah juga melihat kepribadian kita. Bagaimana ketulusan hati kita memohon kepada Allah. Bagaimana perilaku kita setiap harinya sehingga kita memohon kepada Allah. Nah, Allah juga melihat apa yang kita lakukan. Makanya kualitas doa seseorang itu berbeda-beda. Nah, ini kan. Ketika kulubun panjenengan sering menyebut asmanya Allah, berarti kita sudah membiasakan menyebut Allah.
Ketika kita membiasakan menyebut Allah, berarti mencoba kita lebih dekat dengan Allah. Ketika kita mencoba lebih dekat dengan Allah, berarti kita mencoba untuk lebih kenal kepada Allah. Nah, pada saat kita kenal kepada Allah, disitulah Dat yang maha di atas segala maha memperhatikan apa yang kita minta. Karena ampun kenal mun Gusti Allah. Oleh karena itulah jadilah orang yang dikenal oleh Allah. Allah mengetahui semua, tapi tidak semua hamba Allah itu dikenal baik oleh Allah. Makanya kualitas dua kulaban panjenengan tergantung kita. Ya mun tak pernah nyebut asmana Allah, ibadana yang arnyang, ibadana tak pati santa. Aduh, ya tak terlalu tembus. Astajib lakum diterima, cuman kapan pertanyaannya, kapan diterima? Bukan tidak terima, diterima. Cuman menggunakan paket yang mana? Lah. Apa paket yang biasa, yang reguler, yang 7 hari seminggu kadang tak dapat? Apa yang menggunakan paket cepat atau menggunakan Bluetooth? Wow, cepat Bluetooth langsung ngirim. Cepat Bluetooth langsung cepat. Nah, atau menggunakan apa yang lebih cepat, share it misalnya, cepat langsung. Karena doanya para kekasih-kekasihnya Allah tembus ke Gusti Allah. Nah, kemudian disesuaikan dengan amal kita. Lah kalau kita banyak dosa kepada Allah, permohonan kita mungkin diterima oleh Allah, cuman oleh Allah ditumpahkan kepada kita berbentuk ampunan. Makanya husnudzonlah kepada Allah. Biar misalnya nyoon ke Allah. Kula pun berapa tahun nyoon tak beri. Lah kata siapa? Dikasih sehat. Itu mungkin dari doa panjenengan. Diampuni oleh Allah, kan tak oneng panjenengan cek dosana sapa orang Gusti Allah. Makanya husnudzon kepada Allah. Tergantung saya beri dalam bentuk apa. Kita kan tidak tahu Allah memberikan nikmat berbentuk apa. Makanya jangan harap kunaon panjenengan misalnya kalau permohonan kepada Allah kalkulatif bagaikan angka matematik. Mun matematik setong tambah setong pasti 2. Mun transaksi jual beli biar andi PC melihat sepeda motor pasti oleh sepeda motor. Tapi untuk Allah permintaan cepat ada dan kalkulatif, tergantung Allah. Kadang pada bulan panjenengan saya penta rezeki, saya penta obeng ben Allah beri rezeki saya sehat maknanya. Dan kalau dinominalkan sehat itu lebih mahal harganya daripada uang. Misalnya biar minta rezeki berapa? 10 juta. Ben Gusti Allah beri sehat. Sebiasa na empian sakit, enjak tak sakit. Sebiasa na sakit misalnya tumor atau biasanya dioperasi sebanyak puluhan juta karena empian lebur nyoon ke Gusti Allah, sehat, selamat dari tumor. Keng tak beri rezeki bese. Lah, kan rezeki gini kan. Seandainya empian beri rezeki bese oleh 10 juta, keng sakit tumor kau tuh yang kak habisnya 100 juta kan tekor. Nah, makanya husnudzonnya kepada Allah. Tidak bisa diukur dengan kita. Yang penting tugas kita kata Allah tadi ud'uni, minta. Nah, tetapi ini kan harus disesuaikan. Masa minta amanono ta'ala kau. Nah, kan todus minta manono yang ta'ala kau. Tak pernah kenal temu-temu ntar namoi minta. Todus lah. Makanya montro tak tahu dosa pak akrab kalau pas baru minta. Nah, ini kan ud'uni astajib lakum. Makanya akrabkan dulu dengan Allah, beribadah, menyebut namanya, adzikir ke Allah. Pas mau minta tak pati todus. Bahkan mau orang akrab tak usah minta. Tak usah minta. Aulia kadang tidak minta dan dia selalu 24 jam tidak putus dari Allah. Beri kagak dengan Allah. Tak usah minta. Coba hampir sampai bon orang misalnya, bon kanca, akrab. Akrab.
Hampir ada persoalan tak usah minta. Temu-temu beri mas. Lah, temu-temu ada. Kenapa? Karena akal. Lah, makanya ayatnya berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah, na'budu gelu ibadah gelu pamapan, salat 5 waktu na pamapan, puasa na pamapan, zikir na banyak ke Allah. Puru nasta'in, memohon pertolongan. Minta tolong sama Allah. Ibadah tak lakoni. Lah tak bisa. Minta bojaran tak lakoni, tak bisa. Lagi kecuali biar dekat. Nah, dekat dengan pemilik saham. Nah, tak usah lako, keng oleh kecipratan. Keng tak pada ben orang se semak ben se andi saham. Kita sampean andi saham di perusahaan beda, tak usah lako dan gini. Keng saham di gini langsung. Nah, beri pada Allah. Cing andi saham ni kamu modal ibadah kini ka saham. Mungkin lebur nyebut ke Gusti Allah andi saham. Mungkin puto minta lah. Karena saya sudah menanam saham. Oleh bagian oleh. Makanya orang-orang saya cerdas, orang-orang saya hebat yang itunya cerdas ini kan bukan pekerja, bukan pelaku, tapi pemilik saham yang bisa mengontrol manusia ini kan pemilik saham. Kini kan pengusaha perusahaan besar kan kan. Itu bukan manajernya menikah, tapi saya di saham. Apa jangan kenikah? Perusahaan saya ingin begini. Apa jangan saya nak saham, gagal. Kibadak barak, kibadak daja. Jangan saya nak saham. Makanya aku dengan pancen nanam saham. Ayo perbanyak kita menanam saham kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kulubun panjenengan anika jauh dari Allah. Wa qala ta'ala dan berfirman siapa Allah Ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wa idza sa'alaka dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad ibadi seorang hambaku anni tentang diriku kata Allah. Jadi apabila bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Allah katakan wahai Muhammad fa inni qaribun maka sesungguhnya aku dekat dengannya Allah. Coba Allah semak dengan kita. Cuma aku tak mau meminta kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan apa yang dia minta. Waduh. Coba jangan semak dengan Allah. Keng abah tak mau memanfaatkan kedekatan Allah dengan kita. Contoh presiden, bupati, semak dan kita. Keng tak gunakan kesempatan kenika. Kesempatan itu tak digunakan. Tak pernah akrab sekali ke bupati. Padahal macadiin misalnya. Presiden macadiin misalnya. Semak pun. Keng tak gunakan. Rogi. Tak gunakan. Tidak dimanfaatkan, tak gunakan. Dekat. Cuman seakan-akan jauh. Nika Allah nika mendeklarasikan nika. Fa inni qaribun, katakan aku dekat dengan mereka, aku dekat dengan Allah. Coba. Cuman karena dekat pas tak isang teriwan kuda panjenengan. Tidak disapa Allah. Nah, tidak dikenal. Nah, tak memperkenalkan diri kepada Allah. Ya, tak bisa. Tak sholat. Sholat ini cara memperkenalkan diri kepada Allah. Usolli fardhu subhi. Loh, ini cara memperkenalkan diri kepada Allahu Akbar. Ibadah utang hamba baca. Kenalun Allah. Adzikir. Subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah. Separaki Allah. Ini cara memperkenalkan diri kepada tak kabul si fulan wa nyebut asmana. Kan berarti apa? Kenal Allah semakin banyak. Nah, kalau orang sudah semakin kenal dengan Allah, enak
nyaman, minta apa beri Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang wali, orang-orang dulu doanya tidak terlalu banyak. Sekejap tembus. Kenapa? Karena selalu dekat dengannya. Yang diminta pertolongan. Itu tergantung sesemua. Makanya makin jadilah orang yang dekat dengan Allah. Kun ma'allah. Fa in lam takun ma'allah, kun ma'a man kana ma'allah. Jadilah engkau orang yang bersama Allah. Ketika kau tak bisa menjadi orang yang bersama Allah, jadilah orang yang bersama dengan orang yang dekat dengan Allah. Orang yang bersama dengan Allah. Nah, kan nyaman nih kan. Ini kayak beli cara kan. Biar tak kenal, tak semak oku ke bupati, ke presiden misalnya, ke gubernur misalnya. Ya nyari orang sesemak lah. Biar tak semak pun presiden, nah, tore nah di program penkulan. Nah, kan semak nyaman. Makanya kita tidak terlalu dekat dengan Allah. Cari orang yang dekat dengan Allah. Siapa? Rasulullah. Siapa? Ulama. Kita dekat dengan ulama. Yang dekat dengan Allah. Nyaman. Al-Fatihah. Nyambung. Nah, inilah keistimewaan kita. Saling mengenal satu sama lain. Dan membangun keakraban dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Cukup jadi pada prinsipnya Allah dekat dengan kita. Allah sangat menganjurkan bahkan memerintahkan kita untuk memohon. Dan permohonan kita pasti diijabah. Kini kasih kutui sabak di pikiran, hati dan akal kita. Allah pasti nerima. Pertanyaannya berapa persen dan kapan, itu tergantung Allah. Dan tergantung kita dekat dengan Allah. Karena makin persoalan yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadilah orang yang dekat dengan Allah. Jadilah kekasih Allah. Nyaman. Untuk kekasihnya Allah beres. Karena montar ke orang-orang aja. Tu aki tentu le teriparangan aki. Teka hajat. Ke orang Bangkalan. Teka hajat. Udah maling ngalak temon tompes cokong berupa hektar tompes entar kaki oleh Bengkalan ke kadito temon ke cok maling melolo ke boh dok sakale kak dinto ke kiwan ngalak kertas koma zaidun benih amalan kira benih tetiaki amalan kira orang mun ajar nahwu napa nyaman contoh-contohan kira ilmu bahasa koma berdiri Zaidun siapa Zaid kalau benih amalan benih kira contoh kira koma Zaidun ya sabuk dengan nang lima nang sabona panyangke bener kalau kuna maling ngakomauku berdiri tajam ke holil Bangkalan tahu saya tak ngangkat tanang atuh tahu saja karena semua itu mah oke wan babaan salah komok kita siap karena ada keren ke Gusti Allah jadi mau orang ke holil Bangkalan juga kan cimat koma Zaidun wah coba aku udah gak kan noles kini sama bersih saban arah tompes galak pun paling kenapa tak tembus kalau lagi tapi mau jual Bangkalan tembus koma ini berdiri mancing terus maling nggak sampai ke laku ya ternyata ya Allah kita nggak lem cekak karena semakin semak aku Gusti Allah makanya makin tuti orang sesembah Allah biar mau tuti nyon tuti orang sesembah Allah beres lah kayak nyon apa aja ben Allah moga-moga manfaat barakah semoga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah semoga kita menjadi orang yang disayang oleh Allah dicinta oleh Allah dan menjadi orang yang cinta dan sayang kepada Allah bisirril Fatihah bismillah alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina ada amalan yang bisa dibaca agar kita menjadi orang yang dekat amalan ini
doanya Nabi Daud, kemudian diikuti oleh Rasulullah, didoakan atau enggak dibaca oleh Rasulullah, dan doa ini dikutip di kitab Kim'iyatus Sa'adah karangan Imam Al-Ghazali, ini akan menjadi sarana untuk kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Sesering kula maus, silakan diikuti, kula memberikan kepanjenengan, dan siapa yang menyaksikan tayangan Kak Dinto untuk bisa membacanya. Norok buntai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amal alladhi yuballighuna hubbaka waj'al hubbaka ahabba ilayna min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid wa minal ma'il barid. Laki Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amal alladhi yuballighuna hubbaka waj'al hubbaka ahabba waj'al hubba ahabba waj'al hubbaka ahabba waj'al hubbaka ahabba wa ilayna minal ma'il barid. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amal alladhi yuballighuna hubbaka waj'al hubbaka ahabba ilayna min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Nah, ini kan dibaca yang bener sih nomor telok nih kaki, koran sih nomor 2 dikasih bener gini ka Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amal alladhi yuballighuna hubbaka waj'al hubbaka habba ilayna min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Artinya Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, memohon cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu, beramal sesuai dengan amal orang yang cinta kepadamu. Pokok cinta-cinta kan apa? Abang pun tak noke ke Gusti Allah, beuna Kanjeng Nabi terus beuna, tapi dalam rangka orang secinta ke Gusti Allah. Ini bab tentang cinta ke Gusti Allah. Diamalkan gini lagi kalau bersama orang banyak yang dibaca Allahumma inna nas'aluka. Kalau sendiri Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ini kan doanya Nabi Daud, kemudian dibaca oleh Rasulullah, dan kemudian dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali. Semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.